البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 148 atau masuk 149 kah? Baik. Wa qala rahimahullah, yaitu Syamsul Haq Azim Abadi di dalam syarah Sunan Abi Dawud, wa yu'khadhu minal hadis annahu la yunalu hadha thawabul a'zam. Tapi fa'ilnya nanti paling akhir ya, jadi susah kita. Wa yu'khadhu minal hadis annahu la yanalu hadha thawabul a'zama illa man hafidhal Qur'an. Diambil faedah dari hadis ini bahwasanya tidak ada yang meraih pahala yang paling besar ini kecuali orang yang menghafal Quran, wa atqana ada'ah, dan memantapkan penunaiannya, wa qira'atahu kama yanbaghilah, menunaikan pembacaannya sebagaimana yang mestinya dia lakukan. Wa qala rahimahullah, qala ba'dul ulama, inna man 'amila bil Qur'an fa ka'annahu yaqra'uhu da'ima. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya orang yang mengamalkan Quran maka seakan-akan dia senantiasa membacanya, wa illam yaqra', walaupun dia tidak membacanya. Wa man lam ya'mal bil Qur'an fa ka'annahu lam yaqra'. Barang siapa tidak mengamalkan Quran maka seakan-akan dia tidak membacanya. Wa in qara'ahu da'ima, walaupun dia senantiasa membacanya. Wa qad qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kitab itu diberkahi agar orang mengambil pelajaran, yaitu mempelajari ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati menjadi sadar. Famujarradu tilawati wal hifdz la yu'tabar, maka semata-mata membaca dan menghafal itu tidak terpandang. I'tibaron yatarattabu alaihil maratibul aliyah fil jannatil aliyah, dengan sudut pandang yang akan menghasilkan untuk dia level-level yang tinggi di surga yang tinggi. Ya, ketinggian itu dihasilkan melalui setelah belajar dia mengamalkan, bukan semata-mata membaca, mempelajari, menghafal, setelah itu menyia-nyiakannya seperti orang-orang Yahudi. Justru malah terlaknat kalau sengaja menyelisihi Quran. Sama saja dia membaca atau dia tidak membaca. Intinya adalah pengamalan. Tapi sekedar membaca itu pun mendatangkan pahala. Apalagi sampai diamalkan, maka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Selesai dari Aunul Ma'bud. Wa qala al-allamatu Tibi rahimahullah ba'da dzikri anna siyaq hadzal hadis tahridun li sahibil Quran. At-Tibi setelah menyebutkan bahwasanya alur hadis ini di dalamnya ada anjuran dan dorongan untuk ahli Quran alat taharri fil qiraah, agar berhati-hati di dalam membaca, yaitu dengan tartil, bukan membaca sesuka hatinya, tetapi baca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya. Wal im'ani fin nazari fih, dan memusatkan perhatian ke dalamnya. Im'anul nazar, yaitu betul-betul memusatkan penglihatannya. Wal mulazamatilah, dan setia kepada Quran. Wal amali bimuqtadah, dan mengamalkan tuntutan yang ada di dalam Quran.
Wa kullu hadhil fawaid yu'tiha makna as-sahibi isti'arah. Semua faedah-faedah ini memberikan kepadanya makna sahib sebagai isti'arah, sebagai pinjaman. Kenapa dikatakan sahibul Quran, dikatakan pemilik, asal dari sahib kan pemilik. Kenapa orang ini dikatakan sebagai pemilik Quran? Karena dia membaca, memperhatikan makna-maknanya, setia kepadanya dan mengamalkannya. Barulah dikatakan sebagai sahibul Quran. Baik, adapun kalau sekedar menghafal qiraah ini dan itu, namun setelah itu menyelisihi kandungannya, maka ini seperti orang-orang Khawarij, justru malah menyelisihi isi Quran. Baik. Li'anna aslal musahabah bil badan, karena asal ini li'anna ya, asal dari musahabah, persahabatan itu adalah dengan badan. Wa qad ulima anna sahib man yurafiquka bil badan, dan telah diketahui bahwasanya sahib yang namanya teman adalah orang yang menyertaimu dengan badannya. Memang apa? Sering menyertai. Wa yuwafiquka bima yahummuk, dan menyepakati engkau dengan perkara yang penting bagimu. Inilah sahabat yang sejati, bukan tahu-tahu menusuk di dalam menusuk dari belakang, menggunting dalam lipatan. Ini bukan sahabat. Atau Quran menyuruh demikian, tahu-tahu dia mengkhianati. Ini bukan ahli Quran namanya. Wa yu'awinuka fima yanfa'uk, dan dia saling membantu denganmu di dalam perkara yang bermanfaat untukmu, bukan malah menelantarkan tatkala diperlukan. Wa yudafi'u anka ma yadurruk, dan melindungi engkau dari perkara yang membahayakan dirimu. Ini baru teman sejati. Fa'idan huwa jami'un li ma'nal qira'ati wat tadabburi wal amal. Maka jika demikian, istilah sahibul Quran, ahli Quran, ini adalah orang yang menggabungkan makna membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Itulah ahli Quran. Wa qala rahimahullah, yaitu At-Tibi, summa qaulahu fa inna manzilatak. Kemudian sabda Nabi SAW menceritakan, mungkin ini ucapan malaikat atau bahkan ucapan Allah Ta'ala kepada ahli Quran yang di surga. Karena sesungguhnya posisimu ta'lilul lil amril murattabi ala taraqi. Ini sebagai ta'lil, fa dengan inna. Alasannya apa? Kenapa disuruh membaca dengan cara demikian dan demikian? Karena disebutkan posisimu begitu. Yaitu ini adalah alasan kenapa diperintahkan untuk membaca tatkala naik itu, membaca dengan perlahan-lahan dan sebagainya. Yakni qira'ataka hadhihi ya sahibal Quran. Maksudnya adalah seakan-akan si malaikat atau bahkan Allah yang mengucapkan itu, bacaanmu ini wahai ahli Quran, turqika ila manzilatin famanzilah. Dia akan menaikkan engkau dari satu posisi ke posisi berikutnya, naik terus. Ala qadri qira'atik, sesuai dengan kadar bacaanmu. Semakin banyak yang dia baca, ini semakin naik derajatnya. Fa idza qata'taha in qata'at, maka apabila engkau menghentikannya, maka engkau pun terputus. Ya. Kalau lama tidak mau membaca Quran, maka jelas terputus langkahnya nanti di hari kiamat, langkah untuk naik itu. Kalau melanjutkan lagi ya akan dilanjutkan lagi. Wa idza wasaltaha ittasal, apabila engkau melanjutkannya, maka engkau akan terus tersambungkan naik terus liftnya itu. Oh, istilah lift. Ini gambarannya. Wa zadat ila ma la nihayatalah, dan akan terus posisimu itu bertambah sampai pada tidak ada batasannya. Tentunya apa? Ala hasabi qadril makhluk bila syak, sesuai dengan kadar kemampuan makhluk tanpa ada keraguan tentunya. Bukan berarti tanpa ada batas akhirnya betul-betul sampai ke atas arasnya Allah, duduk di atas aras, bukan itu maksudnya. Tapi ini sesuai dengan kadar makhluk. Nabi aja, Nabi Muhammad yang paling banyak membaca Quran, paling tinggi derajat, tetap beliau di atas, tetap beliau di bawah
atap arsy di dalam surga Firdaus di posisi yang paling tinggi. Wali anna syubhata fi qaulih wa rattil kama kunta turattilu fid dunya. Syubhah di sini bukan maksudnya kerancuan, tapi keserupaan. Makanya syubhat, kerancuan, dikatakan syubhat karena dia mirip dengan kebenaran, nampak seperti kebenaran. Nah, orang yang tertipu menunjukkan apa? Akalnya pendek, menunjukkan mata hatinya tumpul, menunjukkan ilmunya itu dangkal. Dia jadi korban syubhat. Tapi orang yang diberi mata hati yang tajam oleh Allah dengan ilmu yang banyak, dengan pembelajaran yang cukup, dengan penelaahan dan pelatihan yang panjang, maka dia akan mampu memisahkan antara dua perkara yang nampak mirip, nampak sama. Baik. Nah, inilah yang dikatakan syubhat. Baik. Dia mendekati makna asyibah, yaitu kemiripan atau keserupaan, dan inilah yang dimaksudkan sekarang. Syubhat di sini adalah asyibah, yaitu keserupaan. Keserupaan di dalam ucapan malaikat tadi, warattil, bacalah secara tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dulu membacanya secara tartil di dunia. Tastad'i tasbiha littisali bilittisal. Ini menuntut adanya penyerupaan, kebersambungan dengan kebersambungan, kebersambungan di dunia dengan kebersambungan di akhirat. Maka kalau kita masih terus ingin naik di derajat yang tinggi di surga, maka teruskanlah membaca Quran. Jangan diputus-putus, jangan dihentikan lama. Boleh berhenti untuk keperluan ini itu, tapi sering-sering kemudian lanjutkan lagi membaca apa yang dimudahkan. Kama anna qira'atahu fi halatil ikhtitam istad'atil iftitah alladzi lam qita'alah. Sebagaimana pembacaan dia di dunia dalam situasi penutupan, yaitu tatkala sudah mencapai apa? Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, akan mengajak dia untuk membuka lagi, membuka ke yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Alladzi lam qita'alah, tidak terputus, berpusing terus. Baik, Allah tidak pernah bosan menerima qiraah kita sampai kita sendiri yang bosan. Allah memberikan pahala tanpa batas dan seterusnya. Wa qala rahimahullah wa hadhil qira'atu lahum katasbihi lil malaikah. Kata At-Tibi, bacaan Quran di surga untuk mereka ini bagaikan tasbihnya malaikat. La tasghaluhum an sa'iril mustaladzatihim, sa'iri mustaladzatihim, tidak menyibukkan mereka dari kelezatan-kelezatan mereka semuanya. Baik. Sementara di dalam hadis Abi Hurairah, penduduk surga mereka diberi ilham untuk tasbih dan tahmid bagaikan diberi ilham untuk bernafas. Jadi mereka sambil berzikir, mereka boleh bersenang-senang, makan, minum, dan seterusnya, jalan-jalan di kebun atau mungkin naik kuda terbang, tak tahu apa. Nah, bagaikan nafas, mereka akan terus berzikir tanpa tersulitkan, tanpa terganggu. Bal huwal mustaladzul a'zam. Bahkan kata At-Tibi, inilah kelezatan yang paling besar, yaitu kita menikmati qiraah Al-Quran. Wadunahu kullu mustaladzin, dan yang di bawahnya adalah setiap perkara yang dirasa lezat. Yang paling tinggi adalah menikmati keindahan Quran, di samping melihat indahnya wajah Allah tentunya. Tartilul Quran qira'atuhu ala tartil wa tu'adah. Dikatakan tartil itu adalah membacanya secara perlahan-lahan. Tu'adah sama perlahan-lahan. Tidak laju-laju. Bitabyinil huruf, dengan menjelaskan huruf-hurufnya. Kha ya kha, dot ya dot, ain ya ain, dan seterusnya. Wa isba'il harakat, dan mengenyangkan harokat. Di fathah ya fathah, dhammah ya dhammah, kasroh ya kasroh, sukun ya sukun, betul-betul secara jelas, tidak tersamarkan. Selesai dari Al-Kashif. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wal maksud at-tilawatul haqiqiyah. Maksud dari tilawah yang sebenarnya adalah tilawah hakiki.
Wahiyya tilawatul makna wattiba'uh, yaitu mengikuti maknanya dan talayatlu artinya ittaba ayat tabi'uh. Ini sama ya, tilawatul makna wattiba'uh, yaitu mengikuti maknanya. Tasdiqan bi khabarih, membenarkan beritanya. Wa'timaran bi amrih, melaksanakan perintahnya. Wantihaan bi nahyih, berhenti dari larangannya atau pada larangannya. Wa'timaman bih, dan mengikuti, menjadi makmum untuk Quran di depan, kita ikut dia, bukan malah Quran dibuang ke belakang. Haitsu maqadakan qad maqadat ingqat tama'ah, yang mana apapun yang dia pimpin engkau ke situ, engkau patuh bersamanya. Disuruh ke sana ya ke sana, suruh ke sini ya ke sini. Quran tidak pernah menyuruh kepada kecelakaan. Quran menyuruh kita ke surga, ikutilah langkahnya. Kalau ikut jalan sendiri, nanti malah tersesat. Kita belum pernah ke surga, jangan berpandai-pandai membuat jalan sendiri. Ikuti Quran. Fatilawatul Quran tatanawalu tilawata lafzihi wa makna. Maka istilah tilawatul Quran ini mencakupi tilawah lafaz, mengikuti lafaznya, membaca sebagaimana mestinya, dan tilawatu makna, yaitu mengikuti maknanya. Maknanya mengharamkan khamr ya sudah, jangan berurusan dengan khamr misalkan. Wa tilawatul makna asyraf min mujarradi tilawatil lafaz. Mengikuti maknanya itu lebih mulia daripada semata-mata mengikuti lafaznya. Ya, kita diciptakan untuk ibadah. Al-Quran didatangkan untuk membimbing kita cara ibadah. Wa ahluha hum ahlul Quran. Ahli tilawah yang ini, tilawatul makna, inilah ahli Quran. Alladzina lahumus sana'u fid dunya wal akhirah, yang mana mereka akan mendapatkan sanjungan di dunia dan di akhirat. Orang Khawarij, mereka baca Quran sampai bacaan sahabat pun kalah. Tetapi kenapa justru mereka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul dan seterusnya, bahkan jadi anjing neraka? Karena mereka sekedar membaca, mereka tidak mengikuti maknanya. Ya, inilah ahli Quran yang sebenar, yaitu yang mengikuti maknanya. Fa innahum ahlu tilawatin wa mutaba'atin haqqo. Karena mereka itulah orang yang benar-benar mengikuti secara hakiki. Tilawah artinya pengikutan, talayatlu, ittaba ayat tabi'u. Selesai dari Miftah dari Sa'adah. Kita habiskan di sini jelas. Wa qala Aliyul Qari rahimahullah, wa qad qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah sebuah kitab. Jadi mubtada'nya terhapus. Kitab ini sebagai khabarnya. Naat yang pertama ini anzalnahu ilaik, yaitu jumlah ini sebagai naat, yang kami turunkan kepadamu. Naat kedua mubarak, yang dia itu diberkahi. Untuk apa kami turunkan? Liyadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati menjadi sadar. Setelah dipelajari kemudian menjadi pelajaran, menjadi apa? Peringatan agar orang menjadi sadar diri. Famujarradu tilawati wal hifdz la yu'tabar. Kata Ali Al-Qari, semata-mata membaca dan menghafal itu tidak terpandang. I'tibaran yatarattabu alaihil maratibul aliyah fil jannatil aliyah. Hampir sama dengan ucapan At-Tibi tadi ya. Dengan apa? Sudut pandang yang menyebabkan dia mendapatkan level-level yang tinggi di surga yang tinggi. Selesai dari Mirqatul Mafatih. Fa ahlul Quran huwal mustahiqqu lirtiqa'i darajati bitilawatih. Maka ahli Quran itulah yang berhak untuk naik derajat-derajatnya itu dengan pembacaannya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kita di akhir daftar isinya itu ya di bawah. Wa hadza yahtamilu syai'ain, dan ini yaitu masalah perintah untuk membaca Quran, tilawatul Quran mengandungi dua perkara. Terkait dengan ya disuruh baca di akhirat, posisinya adalah di akhir ayat. Maksudnya apa? Ayyakuna manzilatuhu inda akhiri hifdzih,
akhir posisinya itu di akhir hafalannya. Baik. Wa antakuna inda akhir tilawatihil mahfudhah, dan posisi dia nanti, level dia itu level keberapa, ini di akhir bacaan dia yang dia hafalkan. Karena kita tidak diberitahu nanti kita datang di hari kiamat masih membawa buku-buku, bawa mushaf. Berarti memang betul-betul hafalan itu akan sangat bermanfaat disertai dengan amalan. Wallahu a'lam. Manzilatuhu inda akhir, maknanya rumahnya itu tempat, rumahnya itu di akhir bacaan. Iya, di akhir bacaan. Kalau dia hafal 1000 ayat, nah, alhamdulillah berarti levelnya di 1000, tingkat ke-7, tingkat ke-1000. Kalau dia alhamdulillah dapat lebih lagi, ya lebih lagi. Baik. Tapi kita tak semua kita menghafal, tapi asal rajin membaca, boleh jadi Allah memberkahi dan terbawa sampai ke alam kubur hafalannya itu. Lama-lama terhafal juga sedikit demi sedikit. Selesai dari hadil arwah. Wa qala rahimahullah wa hadza sharih fi anna darajil jannah tazidu ala mi'ati darajah, dan ini adalah dalil yang jelas kata Abdullah bin Amr ini, bahwasanya derajat-derajat di surga itu lebih dari 100 derajat. Ya, setiap ayat menaikkan kita 1 derajat, sementara ayat Quran lebih dari 6.000, ijma' 6.000. Adapun kalau qiraah kita mungkin apa? 6.666. Berarti memang lebih dari 100 derajat. Asal tidak gugur amalannya. Selesai dari hadil arwah. Wa ammal mubtadi'u falaisa ahlan lidzalik. Adapun mubtadi', orang yang membuat bid'ah, tidak mau taat Quran wal hadis, buat ajaran sendiri, maka dia tidak layak mendapatkan itu. Wa in kana bid'atuhu lam takun sababan li hubutil a'mali bil kulliyah. Walaupun bid'ahnya tidak menjadi sebab gugurnya amalan dia secara total. Fahiya minal kabair, maka bid'ahnya itu termasuk dosa besar. Wa yaumal qiyamah yuqimullahu mizanahu bil qist, dan nanti pada hari kiamat Allah akan menegakkan timbangannya secara adil. Sudah habis ya? Baik, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya, sudah.